Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku teman-teman, Ilham Satrio. Nah, di sini kita bakal masuk ke topik yang selanjutnya, yaitu definisi fungsi eksponen dan contohnya gitu ya. Nah, kita di sini ada yang namanya definisi fungsi eksponensial. Tentunya sebelum belajar, kita harus tahu dulu dong apa itu fungsi eksponensial. Fungsi eksponen dinyatakan dengan f(x) sama dengan n dikali a pangkat x. N ini sebuah konstanta atau sebuah bilangan dan a itu syaratnya tidak boleh sama dengan satu teman-teman. Dan juga ada pangkat x-nya. Namanya juga eksponen ya atau fungsi pangkat gitu. Nah, jadi harus punya pangkat gitu teman-teman. Itu sih. Nah, mungkin contoh-contohnya ya, kalian itu kita ada beberapa contoh nih. Yang pertama itu misal f(x) sama dengan 1 min x 2 plus x. Ini fungsi eksponensial. Yang B, f(x) sama dengan 2 3x. Ini juga fungsi eksponensial, teman-teman. Ada banyak contoh untuk fungsi eksponensial ini dan itu bakal teman-teman temuin di aplikasi soal nanti ya, teman-teman. Mungkin kita ke selanjutnya dulu. Nah, di sini nih ada soal yang kita tuh disuruh berpikir gitu ya. Coba bentar. Oke. Di soal ini yang disuruh adalah yang pertama gambarkan ketiga grafik fungsi tersebut. Cara gambar grafik teman-teman itu kan teman-teman udah pasti bisa ya. Kayak dari SMP kita ambil sembarang X gitu. Misal yang buat fungsi yang pertama, ini fungsi pertama, fungsi kedua, fungsi ketiga. Coba kalau fungsi pertama itu f(x) sama dengan 2x. Ini untuk X, ini untuk fx-nya ya. Fx. Kita pakai pemplotan dulu. Kita mulai dari min 2. Untuk X min 2, maka fx-nya 2 dikali min 2. Sama dengan min 4 ya. Terus untuk X sama dengan min 1, maka fx-nya bakal bernilai min 2. Di sini kalau untuk X sama dengan 0, maka fx juga 0. Terus 1 sama dengan 2. Terus untuk X sama dengan 2. Maka fx-nya bakal sama dengan 4. Itu. Sekarang kita gambarin. Ambil di sini min 2. Ini min 1. Ini 1. Ini 2. Misal. Maaf kalau nggak rapi ya. Di sini ada 4. Di sini ada 4, di sini ada 2. Di sini ada 4, di sini ada min 2, di sini ada min 4 gitu. Nah, yang pertama ada plot min 2 per min 2,4 di sini. Terus min 1,2 di sini. Di sini 0,0, di sini 1,2 dan di sini 2,4 sehingga grafiknya tuh bakal gini. Nah, oke, kita lanjut dulu yang kedua. Itu ada fx sama dengan 2x kuadrat. Gini, kita tahu kan kalau misal perpangkatan min itu bisa, tapi saya mau mulainya dari 0. Kenapa? Biar lebih mudah gitu teman-teman. Untuk fx sama dengan 2 pangkat x, maka kita buat lagi tabelnya. Ini ada x, di sini ada fx ya. Nah, di sini untuk 0, maka 2 pangkat 0 berapa? Ingat yang kemarin, sifat-sifat yang udah dipelajarin, 2 pangkat 0 itu adalah 1 ya.
Terus di sini kalian paham gak ya tentang satu? Oke, saya jabarin dulu bentar. Gini teman-teman. Kalau misal kita punya A pangkat X dibagi A pangkat X gitu. Maka itu kan akan sama dengan A pangkat X dikurang X gitu kan. Maka sama dengan 0. A pangkat 0. Nah, ini kan bisa nih kita coret ya. A pangkat X per A pangkat X itu hasilnya berapa? 1 kan? Nah, dari sini kita tahu bahwa A pangkat 0 itu adalah sama dengan 1. Berarti bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1 ya. Ingat ya. Nah, udah paham ya? Saya izin hapus. Selanjutnya kita lanjutin ininya ya. Mencari ini. Selanjutnya bakal saya ambil 1 X-nya. Kalau X-nya 1, maka 2 pangkat X sama dengan berapa? 2 ya. Nah, terus di sini 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Gitu kan. Ini kok balik lagi dia. Udah saya hapus. Ntar coba ya. Maaf teman-teman. Nah, kita lanjutin lagi. Oke. Oke. Nah, 3 itu berarti 2 pangkat 3 berapa? 8. Seterusnya gitu kan. Nah, sekarang kita coba gambarin. Aduh, jelek. Sekarang coba kita gambarin. Nih, 0,1 di mana? Di sini. 1. 1,2. Ini 1, ini 2 di sini. Nih. Terus 2,4 teman-teman. 2,4 di sini ya. Nah, terus 8. Coba kalian bayangin 8-nya di sini nih. Nah, di sini sehingga dia di sini. Nah, sehingga bakal tercipta tuh gini. Nah, gini ya kurang lebih gitu. Selanjutnya untuk yang ketiga. Yang ketiga itu ada fungsi X kuadrat. Kalau fungsi X kuadrat kira-kira gimana ya? Coba kita lihat. Kalau X kuadrat. Berarti kan kita punya X dan Fx sama kayak tadi. Untuk X sama dengan 0, Fx-nya juga 0. Untuk X-nya 1, maka Fx-nya juga 1. Untuk X-nya 2, maka Fx-nya 4. Untuk Fx-nya 3, maka Fx-nya 9. Seterusnya 4, maka ini 16. Jadi bisa kita gambar. Di sini 0,0, 1,1, terus 2,4, 2,4 tuh di sini nih. Tuh, di sini ada 3,9. Nah, di situ kurang lebih. Nah, di sini teman-teman ya ini ya nih. Ya kira-kira gini lah. Nah, kita yang nomor 1 udah. Ini teman-teman mungkin gambar saya kurang jelas, bisa pakai aplikasi GeoGebra. Nah, yang selanjutnya bakal ada yang nomor 2. Nomor 2 ini apa? Nomor 2, apa yang membedakan ketiga grafik fungsi tersebut? Kita disuruh nanya gitu kan. Kalau yang pertama, yaitu 2x, ini adalah sebuah garis lurus doang gitu ya teman-teman. Terus dia juga bukan merupakan fungsi eksponensial. Karena apa? Variabelnya nggak berpangkat gitu ya. Atau nggak ada perpangkatannya.
atau penambahannya itu tuh konstan gitu ya. Misal nih, min 2 ke min 4 terus ke min 2, terus ke 0, terus ke 2, terus ke 4. Itu kan pertambahannya itu cuman 2 ya. Di sini tambah 2, di sini nambah 2, di sini nambah 2 juga. Sedangkan kalau yang kedua atau fx sama dengan 2x kuadrat itu mulainya dari 1 y-nya. Terus meningkat terus sampai seterusnya. Nah, dia juga merupakan fungsi eksponensial dengan variabel sebagai pangkatnya, 2 pangkat x gitu kan. Sedangkan untuk yang 3 itu adalah fungsi eksponensial juga. Karena apa? Dia berpangkat kan. Nih, ada pangkatnya gitu, udah jelas. Sehingga dia merupakan fungsi eksponensial. Nah, ini udah yang nomor 2 dan yang nomor 3. Kan ditanya tuh, dari grafik tersebut, grafik manakah yang paling cepat peningkatannya? Kalau dilihat dari sini, nih teman-teman, dilihat dari fx-nya, maka grafik dengan pertingkatan paling cepat itu adalah grafik x kuadrat. Kenapa? Karena dia nih dari 0 ke 1, ke 4, ke 9, sama 16. Di poin ketiga ini, di x sama dengan 3, dia udah 9. Sedangkan teman-temannya yang lain belum kan? Di sini nih 3 sama dengan 6. Nah, gitu. Gitu. Paham? Oke. Saya harap teman-teman paham ya. Nah, yang terakhir nih, kita udah masuk ke yang namanya fungsi pertumbuhan untuk mengamati suatu pertumbuhan pada bakteri. Gini, soalnya apa? Untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya selama 5 jam pertama. Pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Di 5 jam pertama berarti misal nih, di sini ada 0, pengamatan ke 0. Di sini ada jumlah bakteri, kita simbolin X nih. Terus di sini ada 30 menit pertama, 60 menit kedua, 90 menit ketiga, 120 menit, sampai seterusnya, sampai berapa tuh? Sampai 300 ya? 300 menit, sampai ke menit ke 300. Oke. Pada menit ke 0, terdapat 30 bakteri kan? Kalau di menit ke 30 selanjutnya dia membelah menjadi 2 kalinya, berarti ini dikali 2, teman-teman. Di sini ada 60. Begitupun di sini akan ada yang namanya pertambahan sebanyak 120. Salah berarti ya di sini X, sehingga di sini adalah fx-nya. Di sini bakal ada 120 dikali 2-nya sama dengan 240. Di sini bakal sama dengan 240 dikali 2, 480 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, dari situ dulu kita harus yang pertama memodelkan fungsi pertumbuhan pada bakteri pada setiap fase. Misal kita tulis untuk X sama dengan 0, maka fx-nya sama dengan 30 gitu ya. Untuk X sama dengan 1, di sini bukan X tapi di sini X 1. Nah, 0 deng, sorry. Nah, di sini untuk F1 sama dengan 60. Untuk X sama dengan 2, Fx-nya sama dengan sorry lagi, di sini 2, Fx2-nya sama dengan 120.
Nah, dari sini nih ada pola nggak sih teman-teman? Enggak, satu lagi aja deh. Untuk X sama dengan 3, maka F3-nya sama dengan 240. Di sini teman-teman bisa nih ngamatin. Kalau sini kan berarti nih apa? Di sini itu ada yang namanya, di sini kan berarti kita lihat bahwa ini itu 30 dikali 2 pangkat 0 kan. 2 pangkat 0 berapa? 1. Sehingga dia jadinya 30. Selanjutnya di sini kita bisa lihat bahwa di sini itu 30 dikali 2 teman-teman. Yang hasilnya 60. Di sini pun bisa kita lihat bahwa 30 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 120. 2 pangkat 2 kan 4 ya. 4 dikali 30 itu 120. Nah, di sini itu bakal dikali 2 pangkat 3 sama dengan 200, 240. Gitu seterusnya. Sampai untuk X sama dengan A, maka bisa kita buat bahwa FA sama dengan 30 dikali 2 pangkat A. Gitu kan ya? Nih, berarti kita udah ketemu nih modelnya. Karena kita tadi melihat polanya ada di sini, di 30 terus dikaliin sama ininya, maka kita bisa simpulin untuk X sama dengan A atau untuk X ke A, dia bakal bernilai segini. 30 kali A. Nih, kita buat di sini ya. Jadi, nomor 1, fungsi tersebut memiliki, model tersebut bisa, masalah tersebut, aduh, coret lagi teman-teman, maaf. Masalah tersebut memiliki model fungsi F, kita buat jadi X aja ya, sama dengan 32 pangkat X. Gitu. Sampai sini paham teman-teman? Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua, gambarkan grafik pertumbuhan bakteri tersebut. Kita kan tadi ada ya, di sini nih, 2 pangkat X itu fungsinya gini kan. Berarti tinggal kita taruh aja untuk X0-nya itu, berarti kita tapi mulainya ininya dari 30. Sehingga kita bakal punya kayak gini teman-teman kira-kira. Nah, kayak gini ya. Kita bakal punya suatu fungsi yang dimulai dari Y30. Terus naik di sini fx-nya bakal 30 dikali 2 pangkat X gitu. Ini mungkin untuk gambar lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat lagi di aplikasi Gebra. Nah, pada jam kelima, berapa banyak bakteri baru yang tumbuh? Gitu ya. Berarti yang ketiga nih. Pada jam kelima, karena kita satuannya dalam menit nih, X-nya, berarti ini kan 5 nih. 5 dikali itu apa ya? Gini. Jam ke 5. Itu kan artinya tuh pada menit ke 300.
Artinya apa kalau kita lihat di sini? Ini kan yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini 0, deng, 0. Ah, sorry. Bentar ya, teman-teman. Ini kan menit ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau ke 300 berarti tinggal dikaliin 2. 5 dikali 2 berapa? 5 dikali 2 adalah 10. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Oke, benar. 5, 6, dan seterusnya sampai 10. Berarti kita di sini disuruh nyari F10. F10 itu bakal sama dengan 30 dikali 2 pangkat 10. Berapa? Ya, tinggal kaliin aja ya. Di sini kan berarti 32 pangkat 2 gitu ya. 30 dikali berapa tuh? Ini kan itu ya, 2 pangkat 5 pangkat 2. Nah, gini. F10 sama dengan 30 dikali 2 pangkat 10 sama dengan 30. 2 pangkat 10-nya bisa kita ubah jadi 2 pangkat 5 dikali, dipangkatin lagi sama 2 gitu ya. 2 pangkat 5 itu berapa? 32. 32 pangkat 2 itu, ayo kita cari. 32 itu kan itu ya, 30 tambah 2. Sehingga kita bisa kayak gini. Teman-teman bisa ngikutin cara aku. 30 kuadrat itu 900. Ditambah 2 dikali 2 dikali 30. Ditambah lagi sama 4 gitu kan. Nah, sehingga 32 kuadrat itu akan bernilai 900 ditambah 4 dikali 30 itu 120 ditambah 4. Tambah 4 ya. Maka itu akan bernilai sama dengan 1024. Nah, gini. Dikali 30 dikali 1024. Nah, kita kaliin lagi. 1024 dikali 3 sama dengan 2703. Itu ya. 3072 sama dengan, berarti di sini kita punya 30720. Nah, ini adalah jumlah untuk bakteri pada menit ke 300 atau pada pada saat jam kelima gitu. Nah, mungkin video untuk yang kali ini bakal aku stop sampai sini. Buat teman-teman semua yang udah nonton, makasih. Jangan lupa untuk like, comment kalau nggak ngerti, biar bisa kita bahas bareng-bareng. See you teman-teman, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.